Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan tentang apakah dibenarkan berdoa dengan susunan kalimat sendiri, zikir dengan susunan kalimat sendiri. Ya, jadi doa itu dan juga zikir itu ada dua model ya. Ada yang bil ma'thur, ada ghairul ma'thur. Bil ma'thur itu adalah doa dan zikir yang berdasarkan Quran dan hadis. Dan ini semua sepakat, semua mazhab, semua ulama sejak salaf dan kholaf bahwa itu doa dan zikir yang terbaik, yang paling utama untuk kita gunakan. Yang kedua yang ghairul ma'thur, yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Untuk jenis yang kedua ini, jumhur ulama tidak mempermasalahkan alias membolehkan dengan syarat memang doa dan zikir tersebut tidak ada isi atau konten yang bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan doa ma'thur, dan juga ketika mengamalkannya tidak menganggap sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para salaf banyak yang melakukan. Seperti misalnya doanya Imam Ahmad bin Hambal di dalam sholatnya, dia berdoa untuk Imam Syafi'i. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal berkata, wa inni la ad'u li Syafi'i mundu arba'ina sana fi sholati. Aku berdoa untuk Asy-Syafi'i, untuk Imam Syafi'i, untuk gurunya sendiri selama 40 tahun. Jadi bukan sekali dua kali atau setahun dua tahun, tapi 40 tahun dia merutinkan doa tersebut fi sholati, di dalam sholatku. Jadi dia mendoakan gurunya di dalam sholatnya. Nah, ini merupakan inisiatif dari Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada dalam kitab-kitab fikih sholat tentang doa untuk Imam Syafi'i, itu tidak ada. Itu murni inisiatif Imam Ahmad bin Hambal. Dengan kata lain itu bikinan Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini juga dilakukan oleh para ulama yang lain. Misalnya Yahya Al-Qattan pun sama. Beliau pun juga mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun juga ya di dalam sholatnya. Lalu jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam ya menganjurkan bahwa ketika kita duduk tasyahud akhir, kita di ujungnya sebelum salam untuk berdoa. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsumma yatakhayyaru min du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u." Lalu hendaknya dia memilih doa yang paling ia sukai, kemudian dia berdoa dengannya. Imam Nawawi mengomentari hadis ini ya dalam kitab beliau Raudhah At-Talibin, jilid pertama halaman 347, terbitan Darul Hadis Kairo tahun 2017. Ya, beliau mengatakan yustahabbud du'a ba'da dzalik. Ya, disunahkan berdoa setelah itu, setelah selawat ketika tasyahud. Walahu ayyad'uwa bima syaa, hendaknya dia berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan, yang dia mau. Min amrid dunia wal akhirah, baik urusan dunia dan akhirat. Wa umurul akhirah afdol, adapun perkara akhirat itu lebih utama. Ya. Jadi di sini Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis tadi bahwa silahkan dia berdoa apapun yang dia mau tentang dunia dan akhiratnya, dan doa tentang akhirat itu lebih utama. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, khususnya jilid 20 halaman 265, dikatakan dhahaba jumhurul fuqaha ila jawazi kulli du'ai dunyawi wa ukhrawi walakin ad-du'a bil ma'thuri afdal min ghairi. Mayoritas ahli fikih mengatakan bolehnya seluruh doa, baik doa duniawi dan doa ukhrawi, tetapi doa yang ma'thur, yang ukhrawi tadi itu lebih utama. Jadi kalau kita bicara afdol, lebih afdol doa yang ma'thur. Kalau kita bicara boleh dengan doa yang ghairul ma'thur sesuai dengan hajat kita. Dan itu juga dicontohkan oleh para salaf. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya meriwayatkan dari Mansur, dia berkata, Sa'altu Mujahidan, aku bertanya kepada Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Fakultu ara'aita du'a ahadina, apa pendapatmu tentang doa di antara salah satu di antara kita? Yaqul, dia berdoa, Allahumma in kana ismi fi su'ada, ya Allah, jika namaku ada deretan bersama orang-orang yang berbahagia, fa'athbithu fihim, maka kuatkanlah namaku di dalamnya. Wa in kana fil ashqiya, seandainya namaku bersama deretan orang-orang sengsara, ya famhuh minhum, maka hapuslah namaku dari mereka. Waj'alhu fi su'ada, waj'alhu bisu'ada, dan jadikanlah namaku berderet bersama orang-orang berbahagia. Faqal, lalu Mujahid menjawab, Hasan, ini doa bagus. Ini doa susunan
bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi. Namun itu doa dikatakan oleh Mujahid itu doa yang bagus. Maka jamaah sekalian, ini beberapa dalil ya bolehnya doa ghairul ma'thur. Dan ini juga terjadi di masa Rasul sendiri ketika seorang sahabat bersin lalu dia menjawab bersinnya sendiri, namanya Rifa'ah bin Rafi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, lalu Rasul pun meminta dia mengulangi lagi. Setelah dia ulangi lagi bacaan tersebut, justru Rasulullah alaihi salatu wasallam memujinya bahwa 30 malaikat berebut siapa di antara mereka yang paling layak membawa doa tersebut. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Lalu Ibnu Hajar memberikan komentar tentang doa tersebut. Ya, dalam Fathul Bari beliau mengatakan wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikri fi sholati ghairi ma'thur. Idza kana ghairu mukhalif lil ma'thuri wa ala jawazi raf'i sauti bi dzikri ma lam yushawwish ala man ma'ah. Kisah tadi menjadi dalil bolehnya menciptakan zikir di dalam sholat walaupun itu ghairu ma'thur, tidak ma'thur, selama dia tidak bertentangan dengan yang ma'thur. Dan itu juga menjadi dalil bolehnya meninggikan suara selama tidak mengganggu yang lain orang-orang bersamanya. Hal serupa juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar bahwa hal itu dibolehkan dalam kitab beliau At-Tamhid. Nah jamaah sekalian, jadi nggak ada masalah dengan syarat memang isinya tak bertentangan dan juga ketika membacanya tidak menganggap sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun itu terjadi untuk doa atau zikir yang sifatnya mutlak. Adapun untuk doa dan zikir yang muqayyad terikat oleh suatu peristiwa atau suatu kerjaan tertentu, maka sebaiknya menggunakan yang ma'thur. Seperti doa iftitah. Nggak mungkin doa iftitah kita bikin susunan sendiri. Kita mengikuti apa yang ada di dalam sunnah. Ya, nggak mungkin pula misal doa iftitah kita menggunakan doa ruku misalnya. Doa ruku dipakai buat iftitah, tentu tidak pada tempatnya. Nah, yang seperti ini karena dia muqayyad, terikat, maka sebaiknya kita menggunakan doa-doa yang sudah ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.